Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku KDRT terhadap istrinya yang sedang hamil 4 bulan. Pelaku mengaku hilang. Sejumlah pasangan selebritis memilih memiliki anak lebih dari 3. Siapa saja? Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Kita sewa bis. Let's go. Inilah keseruan keluarga Irfan Hakim saat menikmati liburan di Singapura. Liburan bersama keluarga besar ini membuat Irfan harus menyewa bus. Yang pasti liburan mereka seru dan menyenangkan. Irfan Hakim menikah dengan Della Sabrina Indah Putri pada 7 Juli 2007. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 5 orang anak, yaitu Aisyah, Rakana, Raina, Syafitz, dan Zaki. Kelima anak Irfan Hakim punya bakat dan hobi yang berbeda. Anak pertamanya, Aisyah Hakim, punya hobi berkuda dan terjun ke dunia tarik suara. Sedangkan si kembar Rakana dan Raina memilih menimba ilmu di pesantren di Karanganyar. Di ulang tahun pernikahan ke-16, Irfan Hakim dan keluarganya merayakan momen manis tersebut bersama. Satu persatu anak-anak mereka memberikan kado. Irfan Hakim dan Della juga saling memberi kejutan. Keduanya sama-sama memberi hadiah mobil. Terima kasih dua-duanya, 16 tahun bukan waktu yang mudah, penuh perjuangan. Terima kasih anak-anak ayah dan bunda, 5 orang yang luar biasa, mengantarkan ayah ke surga insya Allah ya. Amin. Dengan karakter kalian masing-masing, dengan kesolehan dan kesolehan kalian juga. Banyak selebritas memilih punya anak untuk melengkapi kebahagiaan keluarga mereka. Berikut ini deretan selebritas yang punya anak banyak. Zaskia Meka menikah dengan sutradara terkenal Indonesia Hanung Bramantyo pada 2009 silam. Mereka dikaruniai 5 orang anak, yaitu Sibil, Kala, Kaba, Bre, dan Kama. Dari pernikahan sebelumnya, Hanung memiliki 1 anak bernama Bumi. Di awal pernikahan, Zaskia dan Hanung tidak berencana memiliki banyak anak. Mas Hanung dari pertama kali aku bilang aku pengen hamil, dia bilang please anaknya 1 aja. Aku udah ada Bumi. Dari kamu 1 aja, kita nggak usah punya keluarga banyak-banyak. Kita yang penting kan kualitas dibandingkan kuantitas. Tapi kita berdua selalu kebobolan. Aku selalu hamil lagi. Zaskia mengaku senang dengan suasana ramai di keluarganya. Sebab ia sendiri datang dari keluarga besar. Zaskia adalah anak kedua dari 7 bersaudara. Zaskia mendapat bantuan untuk mengurus anak-anak dan rumah tangga. Ia juga mendapat dukungan dari suami. Namun Zaskia pernah menghadapi momen yang repot di mana kelima anaknya harus masuk rumah sakit. Karena buat aku itu kayak satu momen yang gak akan keulang, gak boleh keulang, kompakan ini jangan terulang lagi. Pertama kali sih masuk rumah sakit ber-5, itu luar biasa banget. Usi pernah mengungkapkan bahwa sejak sekolah ia bercita-cita ingin punya anak yang banyak. Dan ia bersyukur harapannya tersebut bisa terwujud. Pasangan Usi Sulistiawati dan Andika Pratama memiliki 5 anak, 4 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Dari pernikahan sebelumnya, Usi memiliki seorang putri bernama Ara. Usi juga punya anak angkat perempuan bernama Amel. Dari pernikahannya dengan Andika, Usi dikaruniai 3 orang anak, Elea, Sheva, dan si bungsu laki-laki satu-satunya bernama Saka. Malam kelar live jam berapa, terus malam kemarin habis dipijit kayak fisioterapi gitu karena aku overuse kebanyakan olahraga. Terus tidur tuh sampai ya Allah sampai nganga-nganga kali ya.
Tadi pagi udah harus bangun lagi ke fasyar. Ya begitulah pekerjaan saya. Memiliki keluarga besar artinya butuh biaya yang besar juga. Andika Pratama pernah belak-belakan terkait pengeluarannya tiap bulan yang mencapai 450 juta. Angka sebesar ini untuk biaya cicilan rumah, belanja bulanan termasuk biaya pendidikan anak. Satu selebritas yang punya banyak anak yaitu Sigit Purmono Said atau yang dikenal dengan Pasha Ungu. Dari kedua pernikahannya, Pasha memiliki 7 anak. Pasha menikah pertama kali dengan Oki Agustina pada 2003 dan dikaruniai 3 buah hati yaitu Kiesha, Sakina, dan Nasya. Keduanya bercerai di tahun 2009. Pasha lantas menikah lagi dengan Adelia Wilhelmina. Rumah tangga mereka dimeriahkan dengan hadirnya 4 orang anak. Di saat orang-orang lain takut punya anak banyak, saya punya. Di saat orang pengen punya anak tapi susah, saya udah punya 7 gitu. Ya, tinggal saya jaga, saya rawat ya, sampai mereka menjadi sesuatu yang mereka mau, gitu kan, menjadi kebanggaan kita. Ya udah sih. Selamat pagi guys, this is my morning as a mom of 4. Jennifer Bahdim, istri pesepak bola Irfan Bahdim, mencuri perhatian publik dengan kesibukannya mengurus rumah tangga dan merawat 4 anaknya. Apalagi sekarang Jennifer dan Irfan harus menjalani hubungan jarak jauh. Jennifer menetap di Bali sementara Irfan Bahdim harus tinggal di Solo. Jennifer kerap mengunggah kegiatannya mengurus anak-anak, memasak, bersih-bersih rumah, sampai menyetrika. Jennifer dan Irfan menikah tahun 2011 lalu. Kebahagiaan keluarga mereka semakin sempurna dengan hadirnya 4 anak, yaitu Kiyomi, Kenji, Kyoji, dan Kiro. Sejumlah selebritas memiliki banyak anak, tetapi bagaimana sebenarnya angka kelahiran di Indonesia? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia, angka kelahiran total di Indonesia terus mengalami penurunan. Pada tahun 2022, tercatat sebesar 2,1. Ini berarti rata-rata satu perempuan melahirkan 2 orang anak selama masa suburnya. Sementara sejumlah laporan menyebut biaya membesarkan anak bisa mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda, tetaplah di Pop News. Saya Budianto Jauhari, saya mengakui saya bersalah melakukan KDRT, memukuli istri saya. Berakhir sudah pelarian Budianto Jauhari, suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya yang tengah hamil 4 bulan. Setelah hampir sepekan melarikan diri, pelaku akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah apartemen di Kota Bandung. Ia kemudian dibawa ke Mapolres Tangerang Selatan untuk diperiksa lebih lanjut. Dan dari hasil tes urin terungkap pelaku positif narkoba jenis sabu. Polisi menduga pelaku dalam pengaruh narkoba saat menganiaya sang istri. Sebelumnya Budianto diketahui pernah ditahan selama 7 bulan atas kasus narkoba. Kala itu ia terbukti bersalah karena tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Pria berusia 38 tahun ini diketahui bekerja di bidang penjualan kripto. Tersangka ini setelah kita lakukan cek urin, hasilnya positif narkoba yaitu metamfetamin. Jadi mungkin pada saat melakukan kejahatannya, tersangka masih dalam pengaruh narkoba. Dalam persembunyiannya, pelaku sempat berpindah-pindah tempat, mulai dari Tangerang Selatan, Depok, Bogor, hingga terakhir di Kota Bandung. Saya mengakui saya bersalah melakukan KDRT, memukuli istri saya. Saya mohon maaf besar-besarnya karena telah menjadi viral dikarenakan saya hilang.
Sebelumnya, kasus KDRT yang terjadi di Serpong, Tangerang Selatan ini, pelaku bertindak kasar kepada korban yang merupakan istrinya sendiri. Kejadian ini bahkan disaksikan warga sekitar rumah. Dan rupanya tak hanya kekerasan fisik, pelaku juga mengancam korban dan keluarganya jika proses hukum terhadap dirinya tetap dilanjutkan. Ayah korban membeberkan bukti adanya ancaman yang dikirimkan melalui pesan suara. Pasti gue bantai, satu keluarga, satu persatu gue bantai. Korban sendiri telah dirujuk ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani serangkaian tes kesehatan. Selain luka fisik, korban juga masih mengalami trauma berat. Atas trauma yang dialami korban, Pemkot Tangerang Selatan siap memberikan pendampingan psikologis. Kasus pembunuhan perempuan dalam karung di Kediri akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang ternyata ayah kandung korban. Pelaku ditangkap saat sedang beristirahat di sebuah SPBU kawasan Tulung Agung. Saudara S berumur 53 tahun, yang dimana hubungan antara kedua tersangka dan korban ini merupakan masih hubungan keluarga, yang dimana S ini merupakan bapak kandung daripada korban. Dengan terukur, polisi akhirnya menembak pelaku lantaran berusaha kabur saat akan ditangkap. Suprapto merupakan pelaku pembunuhan anak kandung yang tega membungkus jenazah korban dengan karung. Selain itu, korban juga dibuang ke aliran irigasi area persawahan di Kediri, Jawa Timur. Suprapto berdalih ia sakit hati lantaran sang anak kerap memarahinya. Hal inilah yang memicu emosi pelaku dan tega menghabisi nyawa sang anak kandung dengan cara yang sadis. Sakit hati, Pak. Anaknya sakit hati ya? Kenapa? Itu sering, yang dari dulu sering ngatain saya. Sering Dina. Iya. Stres. Dina karena apa? Bapak kenapa? Melakukan apa? Terus sering saya kasih saran tuh marah terus lari gitu. Usai membunuh korban, pelaku bahkan mengambil sejumlah barang berharga berupa ponsel dan perhiasan. Sebelumnya, warga digegerkan dengan penemuan jenazah perempuan dalam karung di pinggir sawah di Kediri 8 Juli. Awalnya warga mengira karung tersebut berisi sampah karena karung tersebut berada di jalur air. Warga pun terkejut saat mengetahui karung ternyata berisi jenazah perempuan. Polisi mengungkap jenazah yang ditemukan warga adalah korban pembunuhan karena ditemukan luka tak wajar di tubuh. Seorang bakal caleg jadi bulan-bulanan warga karena diduga telah memperkosa anak kandung. Pelaku bahkan nyaris dibakar massa. Penganiayaan terhadap pria yang juga bakal caleg ini terjadi pada Minggu 16 Juli. Saat dilakukan pertemuan di rumah tokoh masyarakat, seorang warga yang emosi mengumumkan tindakan tak patut sang ayah kandung ini pada putrinya melalui pengeras suara masjid kampung. Namun ternyata SAH membantah semua tuduhan itu. Ia pun akan melaporkan para pelaku pengeroyokan dirinya ke polisi. Kini pria tersebut terbaring di rumah sakit akibat dikeroyok oleh warga. Namun menurut korban, informasi yang beredar di masyarakat adalah kesalahpahaman. Penasihat hukum korban menyatakan anak terduga pelaku pemerkosaan bercerita kalau dikecewakan sang ayah, tetapi disalahartikan oleh warga. Awal mulanya adalah si terduga pelaku ini adalah diisukan telah melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya. Tetapi faktanya
setelah dilakukan pemeriksaan di kepolisian, si terduga korbannya ini adalah sama sekali tidak pernah merasa dilecehkan sama orang tuanya. Baik merupakan pelecehan seringannya maupun sampai ke pelecehan seksual, itu tidak pernah terjadi. Saat ini kasus penganiayaan dan juga kasus pelecehan seksual terhadap anak tengah didalami polisi. Sementara itu, korban anak telah berada di rumah aman dan dalam perlindungan unit perlindungan perempuan dan anak PPAT Polda NTB. Informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda, tetaplah di Pop News. Pergilah, tolonglah. Nggak punya hati ya kalian semua. Pemilik toko korban kebakaran di kawasan Pasar Sungai Durian ini tak kuasa menahan emosi. Jangan ambil, tinggalkan barang kalian semua. Para penjara mengambil barang-barang di tokonya yang ludes terbakar. Kalian masih kayak gitu, tega kalian. Teriakan histeris pemilik toko tak digubris. Para penjara tetap mengambil barang-barang dan memasukkannya ke dalam karung. Tak tahu hati ya kalian Pencuri sepeda motor ini berusaha kabur dari kepungan warga setelah sempat bersembunyi di atap rumah. Warga terpaksa mendorong tangga yang dinaiki pelaku hingga terjatuh. Pelaku lainnya juga tertangkap saat bersembunyi di rumah warga. Warga yang geram menghajar keduanya lalu dibawa ke kantor polisi. Yang kedua Malia. Pria ini tertangkap tangan saat mencuri uang di dalam kotak amal masjid. 3 kali ini? 3 kali warung. Nah kemudian kira-kira ini untuk apa hasil curian ini? Pelaku sempat dikurung dalam kerangkeng pos kamling hingga polisi datang. Uangnya banyak sekali ya? Pak udah 2 tahun. Wah, ini... Saat akan dibawa ke kantor polisi, amukan warga belum juga reda. Hebat kali, Bah. Kampung sendiri, kawan kecil kau Dharma sama aku, Dharma. Inilah detik-detik dugaan pencurian batu kali. Pelaku yang ketahuan aksinya langsung menurunkan batu kali yang sebelumnya telah diangkut ke dalam mobil pickup. Sanggup kau curi, Tuhan. Jangan kayak gitu, kalau tumbang bangunanku nih kau yang kulaporkan dengan dasar ini. Bukannya meminta maaf, pelaku justru balik memarahi korban. Aku yang belanja di mana suka aku punya duit, Dharma. Kau punya ini, aku yang ya, aku punya duit. Peristiwa ini terjadi saat para tukang sedang diliburkan pemilik. Sebelumnya pemilik berencana membangun sebuah pagar batu. Mencuri siang-siang bolong loh. Kecelakaan antara truk tangki BBM dan truk muatan barang ini terjadi di Desa Lintang Batang, Kecamatan Sungai Ambawang. Dalam olah TKP, polisi menyebut truk tangki kehilangan kendali saat melewati tikungan. Pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan muncul truk angkutan barang. Akibat peristiwa ini, kedua truk mengalami rusak berat di bagian depan. Kedua sopir tak bisa dikeluarkan secara manual. Kerusuhan ini terjadi saat laga Persik Kediri versus Arema FC di Stadion Brawijaya. Dua 12 penonton yang diamankan polisi diduga adalah supporter Arema FC yang menyusup ke wilayah lawan. Mereka diserang penonton lainnya karena sempat meluapkan kegembiraan di area lawan.
Pengeroyokan ini terjadi di warung Coto Makassar di Panakukang. Pengeroyokan bermula saat korban bertanya soal bahasa tubuh kepada pelaku. Tak terima ditanya, pelaku langsung memukul dan merampas ponsel korban. Peristiwa ini membuat korban dan teman perempuannya mengalami memar. Tradisi Gerabak Syuro kembali dilakukan untuk memperingati Tahun Baru Islam. Warga berebut gunungan hasil bumi, kemudian saling melemparkannya ke warga lain. Warga yang tidak sabar menunggu terlalu lama akibat panjangnya prosesi acara. Informasi ini mengakhiri Pop News edisi hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.